nggak bisa ngulang kalau di STAN. Oke, nggak bisa ngulang. Nggak bisa ngulang. Jadi kalau skripsinya nggak lewat atau nggak di ACC, ya udah. Ada yang DO. Ada yang DO. Dari kata wakil direkturku ada. Aku rasa ya keberuntungan itu pasti datang buat orang yang punya kemampuan gitu. Seberuntung apapun lah. Nggak ada orang yang tiba-tiba di pinggir jalan terus dapat kerja tuh nggak ada. Minimal dia melakukan sesuatu agar dia dapat itu gitu. Selamat sore Bro Rali, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bro Felix. Gimana kabarnya Bro Felix? Alhamdulillah sehat. Oke. Sekolah Tinggi Keuangan Negara. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Betul. Ya, STAN ya. Iya. Salah satu sekolah kedinasan yang paling diminati. Wah, alhamdulillah. Ya dari dulu hingga saat ini. Kayaknya iya, alhamdulillah. Oke. Kalau kita bicara STAN, saat ini kan anak SMA kelas 3 kan memang lagi cari-cari kampus ya? Betul. Dan salah satu tujuan utama, bahkan orang belajar berdarah-darah itu untuk bisa masuk dan diterima di dalam STAN ya. Sepertinya. Karena dianggap bahwa STAN itu bisa memberikan masa depan yang cerah gitu ya bro. Insya Allah ya. D1, D3, apalagi D4. D4. Ya kan, oke. Sebelumnya boleh cerita dulu nggak bro? Bro Rali ini dari asalnya dari mana? Oke. Lalu kenapa bisa masuk STAN? Memang ada niatan masuk STAN atau enggak? Dan perjuangan masuk STAN itu seperti apa? Oke, ini kita mungkin sambil interaksi aja ya. Silakan. Perkenalkan, nama aku Rali Alfaruk. Aku seorang pemuda yang berasal dari Aceh. Aku lahir dan besar di Aceh. Aku sekolah SMA di SMA Negeri Modal Bangsa Aceh juga. Kemudian aku memutuskan masuk STAN karena sebenarnya sebelumnya aku ikut UTBK juga, dan itu aku mendaftar di jurusan hubungan internasional HI dan juga jurusan hukum, karena aku memang suka hukum sih sebenarnya, dan aku suka politik. Cuman aku nggak lolos di salah satunya dan aku lolos di jurusan hukum. Terus aku punya orang tua itu memang mengarahkan aku buat masuk STAN, dan aku nggak pernah merasa itu sesuatu yang nggak mungkin buat aku coba gitu. Jadi itu memang udah menjadi salah satu target aku, karena aku merasa ya aku butuh lingkungan buat berkembang juga, dan alhamdulillahnya aku lolos STAN itu mungkin berbekal dari belajar UTBK juga, karena kurang lebih tes awalnya itu sama persis dan bahkan pakai nilai UTBK gitu. Baru tes selanjutnya itu tes SKD, itu aku memang full belajar dari Google sebenarnya, karena aku nggak ngambil bimbel. Jadi aku cari apa yang bisa aku pelajari, aku beli beberapa buku juga, itu aku coba buat latihan soal. Jadi begitu tes aku udah nggak terlalu linglung lagi, walaupun memang ya ada soal-soal yang nggak bisa kita tebak. Baru selanjutnya aku alhamdulillah lolos di STAN sekarang, dan sekarang semester 6. Oke, tadi kan lu bilang tuh belajar di Google. Iya. Berapa lama belajarnya bro? Wah itu aku jujur nggak terlalu lama sih, mungkin sekitar 3 bulan atau 2 bulan gitu. Oke. Sekarang masuk D4. D4 betul. Belajar dari Google. Iya. Sekarang jadi ketua BEM-nya STAN. Waduh, betul, alhamdulillah. Oke, salah satu manusia ajaib juga lo ya. Karena menurutku ya, kita tuh harus jadi orang yang oportunis. Jadi setiap kita lihat peluang apa, kita coba gitu. Nah, waktu itu kan ya belum maraknya AI, belum maraknya sosmed juga kayaknya belum semarak itu waktu itu. Apalagi tuh pasca Covid kan. Nah, jadi aku cobalah di mana ya aku bisa belajar gitu. Ternyata di Google tuh banyak latihan soal gitu. Orang kan ya masih zamannya Brainly itu, masih orang nanya yang maaf kalau salah gitu. Harus bayar dulu ya. Iya, betul. Jadi apa yang bisa aku cari, apa yang bisa aku pelajari, nah itu aku searching terus, makanya kesempatan itu datang terus juga gitu. Kenapa orang tua lu pengennya lu masuk STAN bro? Karena sebelumnya abangku juga dari dulu udah diarahinnya ke STAN ya, mungkin karena ya nyari amannya adalah lulus langsung dapat kerja kan, sedangkan kalau di universitas kita masih harus apply lagi gitu. Aku rasa itu sih alasan paling fundamentalnya. Oh, berarti orang tua juga di pemerintahan? Orang tua enggak, di swasta. Oke. Nah, abang lu dari STAN juga? Abangku kebetulan nggak lolos STAN kemarin. Jadi ada kayak sebuah hal yang harus diperjuangkan ada gitu sedikit pressure juga, jadi aku ya harus mencoba juga lah. Nah, ini gue mau nanya langsung aja mungkin ya. Boleh. Kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang perlu diluruskan, luruskan aja. Siap. Katanya tadi satu hal ya, mungkin orang tua kita, termasuk orang tua gue juga dulu ya bro. Orang tua gue salah satu orang yang nganggap masa depan itu adalah ketika kita jadi ASN, gitu ya. Untuk hal ini
di dunia kampus itu yang top-topnya mungkin ya PDN, STAN gitu-gitu ya. Betul. Yang kalau udah lulus tuh bisa langsung Betul. ya diterima jadi PNS. Iya. Pada faktanya benar atau enggak? Kalau secara aman gak aman ya aku bisa bilang aman gitu. Cuman apakah memang tujuan kalian ke situ, apakah kalian nyaman di situ, yaitu balik lagi ke diri kalian masing-masing gitu. Secara masa depan oke, aman sebagai ASN gitu. Tapi kan kita nggak tahu juga negara kita bakal kayak gimana gitu. Belum tentu PNS gajinya bakal gitu-gitu terus gitu. Belum tentu negara kita bakal ekonominya bakal gini-gini terus. Pasti banyak perubahannya. Kalau kalian memang mau cari yang aman untuk sekarang, aku rasa kedinasan cukup aman gitu. Tapi kalau memang kalian mungkin punya rencana lain yang lebih cocok dengan kalian, bisnis mungkin, atau apapun yang bisa kalian cari menjadi kesempatan bagi kalian, ya cobain aja gitu. Gue setuju. Jadi memang masa depan itu kan ya misal gue cocoknya bisnis, belum tentu kalian cocok. Betul, gitu ya. betul. Nah tapi yang gue tanya hal ini adalah STAN itu kan ada D1, D3, D4 bro. STAN itu sekarang cuma ada D3 dan D4. Oh D1 udah nggak ada ya? Ya, karena setelah COVID itu udah nggak ada lagi reguler yang D3 justru. Jadi ada reguler dan alih program. Alih program itu orang yang dia ngambil D1 atau D3 di sebelum 2021, kemudian udah lulus, ada pengabdian kerja dulu 2 tahun, baru dia kuliah dia kuliah lagi antara dari D1 ke D3 atau D3 ke D4 gitu. Oke, betul. Oke, waktu gue kan tahun 2018 ya, itu masih ada D1 ya kalau nggak salah ya? Masih ada. Nah, D1, oke, wait. Berarti di tahun ini sudah tidak ada lagi tamatan D1 yang berstatus aktif ya? Nggak ada. Nggak ada lagi, well, tamatannya udah pada penempatan semua. Iya, betul. Okay. Atau kuliah lagi jadi D3 itu tadi. Oke. Ya. Nah itu kenapa? Kenapa D1 disarankan kuliah D3? Kenapa nggak langsung? Langsung ambil sejarah terapan itu? Kayaknya itu memang tahapnya sih. Jadi dari D1 harus D3 dulu, baru D3 nanti bisa D4 atau D3 ke S1 gitu. Beberapa teman-teman gue bro, waktu D1 ya, gue nggak tahu D3 tempat karena gue udah lumayan hilang lama ya dari peredaran kedinasan ya. D1 tuh katanya lebih lama penempatan ya? Kalau dulu ya? Aduh aku kurang ngerti juga sih. Tapi mungkin iya. Jujur aku nggak bisa memastikan sih, nggak bisa ngasih jawaban yang pasti. Tapi kalau D3 sama D4 itu kalau penempatan jabatannya sama? Atau gimana? Oh, kalau secara golongan enggak. Gitu. Oke. Jurusan di D3 ada apa aja, D4 ada apa aja? Jurusan di D3 ada 6, di D4 itu kami nyebutnya sih program studi sekarang. Jadi nggak ada jurusan lagi di STAN. Berarti terhitungnya satu fakultas gitu ya? Iya, ya. Jadi universitas tuh nggak ada jurusannya, nggak ada fakultasnya juga tuh sebenarnya nggak ada. Gitu. Prodi aja. Jadi dia prodi aja gitu. Jadi ada 9 prodi. Itu kalau sekarang kalau kita mau daftar STAN reguler itu cuma bisa daftar 3. Itu manajemen keuangan negara, akuntansi sektor publik, sama manajemen aset publik. Gitu. Kalau MKN itu manajemen keuangan tadi itu ke penerimaan dan perbendaharaan, misal pajak, DJP, DJBC, terus kalau yang perbendaharaan itu DJA, anggaran, gitu-gitu. Kalau yang ASP biasanya audit atau sistem informasi itu di ASP. Kalau manajemen aset itu pelelang. Kalau misalnya ada aset, perampasan aset, terus mau nilai nih harga asetnya berapa, nah itu ada di penilai gitu. Gitu-gitu. Itu ada prodi masing-masing. Iya, prodinya masing-masing. Dan di setiap prodi itu ada D3 atau D4 atau prodi khusus D4, prodi khusus D4, prodi khusus D3. Berarti yang di D4 tidak D3 sebaliknya juga gitu ya? Iya. Itu penempatan D3 D4 itu apa sih? Dari mana sih maksudnya? Kayak dinilai dari apa? Nilai kah? Jujur kami nggak pernah dikasih tahu. Oke, sampai sekarang masih misteri. Sampai sekarang masih misteri. Cuman ada yang bilang itu karena SKD, nilai SKD, jadi tes di awal. Terus IPK juga, jadi keaktifan juga. Oh, berarti D3 D4 itu ditentukan bukan dari awal ya? Enggak ditentukan dari awal. Berapa, Bro? Enggak ada ditentukannya. Jadi ditentukannya pas kita udah mau lulus, baru ditentukan. Baru dikasih tahu kita mau kemana gitu. Berarti lu semester 6 nih? Iya. Udah ketahuan tapi? Belum tahu, masih belum tahu. Gitu. Jadi dari Biro SDM-nya sendiri masih menyembunyikan. Nah, feelingku adalah dengan disembunyikannya ini kita jadi termotivasi buat untuk mengejar, ya. Jadi yang terbaik siapa? Iya, jadi karena kita nggak tahu algoritmanya nih, ya kita jadi menguasai semuanya. Kita pengen menguasai semuanya aja, kita cari yang aman aja. Nah itu mungkin salah satu cara upgrade ya. Kalau dulu kan dari awal udah ada kan? Nah itu aku juga kurang tahu sih kayaknya tetap random sih. Tetap random ya? Tetap random. Jadi kita tuh
Kalau dulu aku dengar itu kita ngajuin 3 instansi yang kita pengen. Misal aku MKN, aku ngajukan DJA, terus DJPB misalnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sama DJKN Keuangan Negara misalnya. Nah dari 3 ini nanti mungkin dicek ya kayak tadi ya, walaupun kita nggak tahu mungkin. Misal SKD, IPK dan juga keaktifan. Nah dari situ ternyata aku cocok di pilihan 1 tadi DJA. Ya berarti aku masuk DJA gitu. Tapi bisa aja orang yang nilainya bagus, penempatannya tetap nggak di 3 utama itu bisa aja. Jadi kita beneran nggak tahu nih kita. Random banget ya. Random banget di stand tuh. Menurut lo, itu hal yang bagus atau ya kan setiap yang tidak transparan itu selalu resikonya bro ya. Iya. Walaupun ada plusnya. Betul, Kayak tadi yang lo betul. bilang Iya. orang bisa berlomba-lomba ya. Jadi orang fokus aja sama proses gitu. Iya, iya. Hasil belakangan. Menurut lo gimana? Aku tetap bilang ini bermanfaat banget. Karena kita mencoba segalanya yang bisa kita coba. Nah, biasanya kalau kita walaupun memang tujuan yang jelas itu memudahkan kita ya. Cuman kalau misal nih di awal di state nih, Yeah. kamu bakal penempatan di sini. Oh, aku udah aman di sini nih. Nyantai Aku aja. nyantai aja gitu. Karena nggak mungkin gak dilulusin kan? Iya, gitu. Ya, yang penting aku ngerjain aja supaya aku lulus gitu. Nggak ada berharap aku harus dapet di sini gitu. Itu plusnya ya. Itu plusnya. Dan aku nggak, ya mungkin aku yakin sih di stan kayak permainan gitu nggak ada sih. Ya aku yakin karena aku dari masuk sampai Saat ini. saat ini pun tidak ada permainan sama sekali. Aku yakin itu jujur. Oke. Gitu positifnya. Nah, di stan ini kan udah jelas banget ya. Kedinasan ya khususnya. Iya, Itu betul. memang dididik untuk bisa mahir ya dan bisa langsung ya beradaptasi di dunia profesional ketika Iya. sudah selesai Iya, kuliah. iya. Secara mata kuliah nih bro, tadi kan prodi nih, kan betul. setiap prodi ada mata kuliah. Iya. Mata kuliahnya memang benar-benar mencerminkan bagaimana untuk bisa beraktivitas ataupun bersaing di dunia profesional atau diajarkan untuk mengabdi sama negara bro, atau keduanya mungkin. Kalau dari matkulnya sendiri ya, itu lebih ke critical thinking juga. Oh jadi kayak let the student decide gitu ya, kayak diskusi. Iya. Dan banyak metode belajarnya pun kayak gitu. Jadi kita dibiarkan berdiskusi, dibiarkan kita yang mempresentasikan, kita pengen presentasinya kayak gimana. Nah di stand tuh banyak kan kayak gitu. Dan dari nama mata kuliahnya itu kebanyakan memang sektor publik, pemerintah gitu ya. Jadi setidaknya kalau nanti kita di dunia profesional itu udah nyampe ke dunia profesional, kita udah tahu nih teknisnya kayak gimana gitu. Nah, cuman masalah dari anak stan adalah ini yang di turun-temurun dikatakan adalah teknisnya ngerti, pinter anaknya, tapi nggak punya jiwa kepemimpinan, nggak beradaptasi kayak gitu-gitu. Biasanya faktornya apa? Apakah karena tidak ikut organisasi di dalam kampus? Bisa jadi. Tapi Banyak banyak sih. yang nggak ikut. Iya, banyak yang nggak ikut karena sebenarnya itu tuh antara wajib dan gak wajib. Karena kalau di stan itu ada namanya SKPM, Sistem Kredit Prestasi Mahasiswa. Nah, di situ kita harus minimal satu semester minimal penuhin 65 poin. Jadi kalau kita jadi anggota di UKM, itu kita dapat 10 poin. Kalau kita jadi BPH itu kita dapat 20 poin kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya kita harus menuhin si SKPM itu begitu. PTN juga ada bro. Nah, Ada poin-poinnya. Iya, Nanti iya. diakumulasi, di akhirnya penempatan mempengaruhi penempatan gitu ya. Oh gitu, bisa Bisa jadi. jadi gitu. Bisa jadi di stan juga ngaruh. Jadi Berarti kalau gue boleh tebak rata-rata ketua OSIS pasti D4 ya? rata-rata ketua OSIS betul. Nah, ketua OSIS. Ketua BEM ya. Ketua B pasti. Iya. Pasti D4 ya. Iya. Karena kreditnya udah tinggi kan. Betul. Terlebih lagi banyak program nanti kalau misalnya ada tamu datang yang Oh, tapi dia dibatasin sebenarnya. Jadi kalau udah 65 kita udah dapat nilai A, ya udah nggak ada lebih tinggi dari itu. Oh yang penting aman. Yang penting aman. Tapi 65 kan prosesnya panjang ya. Lumayan, jujur. Lu udah full. Aku jadi ketua BEM itu kalau nggak salah dapat 40 poin. Jadi aku sisa 25. 25-nya udah full. Ya, sisa 25 paling ya aku ikut UKM lain juga gitu. Oke, sekarang udah full lah berarti ya. Sekarang ya harusnya udah untuk semester ini ya. Itu juga di ini maksudnya ditutup. Maksudnya perhitungan poinnya nggak tahu berapa gitu. Oh, kita tahu. Tahu. Nanti. Tapi yang bisa lihat tuh cuma masing-masing mahasiswa sekarang. Kalau dulu memang ada spreadsheet-nya, itu mahasiswa lain bisa lihat. ini Jadi private ya ada yang sampai 700 dulu. Angkatanku itu tahun 2022 berarti. Dia ngapain aja itu? 700 itu dia menangin lomba. Oh, setiap bulan ikut lomba mungkin ya. Iya, atau mungkin setiap minggu dia ikut lomba dan itu menang terus. 10 gitu. Iya, kayak gitu. Gokil sih. Itu jujur memang idola sih. Idolaku juga sih itu. Masih aktif sekarang? Masih aktif sekarang. Angkatanku dia. Oh, berarti
penonaktifan dari spreadsheet ke private itu baru-baru aja. Baru-baru aja, baru pengalihan sistem juga sih. Baru-baru ini. Iya. Kalau kedinasan kan sangat ketergantungan sama siapa menterinya kan. Iya. Gimana bro? Wah, yang susah tuh mungkin soal efisiensi ya. Karena tetap kan, dimatiin lampu juga. iya, bagi beberapa. Nah, yang jadi concern kami adalah, jadi sebelumnya kan kalau anak STAN ya memang karena kita kampus plat merah ya, jadi ya kita ada beberapa kegiatan yang memang dianggarkan oleh kampus gitu. Nah, cuman setelah kena efisiensi itu jadi nggak ada anggaran sama sekali buat mahasiswa. Contohnya apa? Kegiatan mahasiswa adalah pekan mahasiswa misalnya. Setiap bulan, setiap tahun. Nah, jadi pekan mahasiswa itu ya kayak classmate lah kalau di SMA. Jadi masing-masing prodi itu kirim perwakilan buat lomba voli kayak catur atau apa gitu. Nanti ditandingin di Pekma itu. Nah, biasanya itu dapat dana dari kampus. Nah, cuman karena sekarang nol, ya kita harus cari alternatif lain. Nah, cuman masih apa ya? Masih banyak restriksinya juga, masih banyak apa ya? Penolakan juga dari kampusnya. Karena kita benar-benar mikirin gimana sih sebenarnya citra Kementerian Keuangan itu. Dari mahasiswa kita udah diajarin karena aku juga mengerti kalau rasanya nggak etis kalau kita pakai duit masyarakat. Soalnya kan kalau duit misal tadi untuk Pekma itu kalau dari lembaga berarti kita dari APBN. Benar. APBN penerimanya dari pajak gitu. Kalau kita banyak orang yang bekerja mati-matian tapi tetap harus bayar pajak. Kalau kita pakai buat foya-foya dan nggak efisien, ya rasanya nggak etis gitu bagiku ya. Jadi aku merasa di satu sisi ini sangat logis untuk dilakukan, sangat rasional untuk dilakukan. Tapi di satu sisi kami juga harus terbiasa dengan situasi ini gitu, beradaptasi dengan ini. Karena aku yakin di kampus-kampus lain juga ya mereka pakai dana sendiri kan, danusan lah, jualan atau mungkin promosi dan lain-lain gitu. Oke. Gue setuju. Karena tadi gue hampir mau nanya itu juga. Iya. Ya, karena kan kalian itu salah satu kegiatan perkuliahan yang memang disokong dari dana pajak. Betul, gitu iya. ya. Artinya kayak gimana kalian untuk memaksimalkan ya. Ya, berarti kan rakyat gotong royong ya untuk mendidik mahasiswa yang nantinya jadi pemimpin ya. Betul. Gue setuju. Tapi kan pasti ada penolakan dari beberapa mahasiswa juga kan? Ada banget pasti. Ya kayak efisiensi dilakukan di Indonesia lah, pasti ada yang nolak, ada yang nerima kan. Ya penolakannya karena aku juga merasa sih ada beberapa kegiatan yang mungkin ya bagi aku ya, ini pandanganku sendiri sebagai mahasiswa, aku nggak ngerti bagaimana cara pandangnya lembaga, tapi aku yakin mereka memikirkan itu dengan baik. Tapi ada beberapa yang memang mungkin bisa didanai atas dasar pemenuhan tugas dan fungsi dari lembaga tersebut gitu. Jadi kalau misalnya STAN, tugas dan fungsinya adalah kalau nggak salah divisi STAN itu menciptakan mahasiswa yang unggul, lulusan yang unggul. Nah, unggul itu dinilai mungkin salah satunya ya dari Pekma tadi gitu, soft skill-nya ada gitu. Jadi nggak cuma fokus akademik, non akademiknya juga harus disokong kan. Nah, mungkin dari tusi itu harusnya bisa didukung dengan anggaran APBN gitu. Ya walaupun pasti banyak pertimbangannya lah, nggak sesimpel itulah. Ekonomi itu berjalannya nggak sesimpel di otak kita, aku yakin gitu. Ya, jadi alasan mahasiswa yang menolak pun logis ya, ada dasarnya ya. Betul. Jadi mereka minta hak mereka gitu. Iya. Ya aku yakin juga di banyak kampus lain juga pasti ada dana dari rektoratnya kan buat ngasih kegiatannya. Ya walaupun nggak semua, tapi yang dirasa rasional dan logis lah kayak gitu. BTW STAN pakai asrama nggak? Pakai asrama di tingkat 1. Oh berarti tahun kedua 3, 4 nggak pakai lagi? Kecuali jadi kakak pendamping. Tinggal di asrama itu? Tinggal di asrama itu tapi. Lu pernah? Enggak, aku cuman setahun aja yang di awal aja. Oh oke. Jadi nggak ambil jalan jadi kakak pendamping? Tidak. Senioritasnya ada? Senioritasnya tidak ada sama sekali. Walaupun kakak pendamping? Walaupun kakak pendamping. Ya paling disiplin lah ya. Disiplin aja ya, kita menegakkan aturan aja gitu. Nah kalau di asramanya fasilitasnya apa aja bro? Aduh, fasilitas asramanya ya. Itu ada jamnya nggak? Kayak jam tidur? Ada banget. Jadi kita tuh beneran diatur disiplin. Aku suka sih asrama tuh sebenarnya, karena aku dari SMA juga asrama kan. Pesantren? Boarding school, Islamic boarding school. Di mana bro? Di SMA Negeri Modal Bangsa. Modal Bangsa? Iya. Jadi karena aku di SMA aku merasakan asrama yang nggak sebagaimana diatur, gitu. Jadi aku apa ya? Modern gitu ya berarti? Iya. Jadi kebanyakan bebas lah kita beraktivitas kayak gimana. Jam malam pun nggak ada gitu. Oh, iya. Yang penting kalau di SMA aku, yang penting ya udahlah kalian tidur pagi sekolah kayak gitulah. Jadi urusan lainnya tuh nggak dipeduliin gitu. Nah, cuman kalau di STAN itu diatur. Jadi jam 10 kita udah harus tidur, jam 4 kita udah harus bangun.
Olahraga dulu. Iya, sholat dulu, terus olahraga, habis olahraga bersih-bersih, makan, baru ke Kuliah, kampus. iya. Makannya pun bareng, kayak gitu. Jadi aku rasa disiplin itu penting banget sih buat diatur juga, diajarin lah paling nggak ya dengan paksaan sih memang. Iya. Tapi ada biaya untuk di asrama itu atau nggak ada? Nggak ada sih. Jadi makan dari mereka juga ya? Makan dari mereka. Sehari 2 kali pagi malam. Ya makanya kita dibatasin banget harus makan. Kalau nggak makan bakal ada hukumannya gitu. Harus habis gitu. Harus ya? habis, harus habis. Ya, Ya. Gua asrama juga, jadi gua loyal berarti. Iya. Dan nggak semua orang bisa nerima itu Betul. pada awalnya ya. Iya, banget. Iya kan? Bahkan Padahal mereka nggak sadar itu yang ngebentuk mereka nanti. Iya, aku setuju banget. Tapi ada yang keluar gara-gara nggak tahan sama kedisiplinan asrama. Atau oke lah, karena setahun doang kan gitu. Di aku ya, mungkin sebelum masuk asrama udah keluar. Kenapa? Kenapa? Entah apa ya, mungkin skeptis kali ya dengan asrama. Terlalu diatur gitu. Ya, kedinasan juga biasanya kan ada yang semi militer, ada yang militer juga kan. Ya mungkin skeptis dari situ aja. Tapi selama aku menjalankan asrama nggak ada sih temanku yang keluar. Nggak ada, paling karena nyontek. Nyontek di stan dikeluarin? Iya, nyontek di kan pasti keluarin. Yang nyontek dan yang dicontekin? Iya, semuanya. Yang tahu juga bisa Yang tahu tapi diem aja dikeluarin? Iya, bisa aja dikeluarin. Gila ya. Ada ya? Ada. Aku banyak kok temanku, angkatanku yang udah keluar karena gara-gara nyontek, iya. Berarti etika akademik dijaga banget ya? Banget, karena aku yakin ya. Kenapa stan itu bisa jadi unggul? Karena kita nggak bisa nyontek. Kalau kita nggak nyontek ya kita pasti belajar. Kita pasti berusaha buat menuhin itu. Karena ada rata-ratanya juga. Kalau IPK kita di bawah 2,6 kita di DO. Cari IPK gampang nggak? Cari IPK kayak syaratnya apa? Contoh ya di kampus biasa kan kayak kalau gue nih, gue terbuka banget bro di YouTube yang lain, gue bilang kalau jujur sekarang ini di kampus-kampus itu bro, kita datang tepat waktu, sampai di kelas nggak usah ngomong sama teman, diam aja, ada tugas dikerjain, itu A bro. Ya nanya sesekali angkat tangan A. Padahal kita ilmunya nggak ada apa-apa nih. Yang penting ujian nulis aja itu A, pasti A. Beberapa seperti itu. Terlebih yang kata orang nggak usah top-top. Gua nanya teman-teman gua hasil lagi semua, walaupun mungkin nggak semua, ya karena kan memberi nilai itu adalah hak prerogatifnya dosen. Betul. Ya kemungkinan kita dapat dosen-dosen yang memang dia juga Texas, killer ya kan? juga ya. Nah kalau di stan gimana dapat IPK-nya? Jadi kita tuh punya nilai aktivitas, jadi nggak semuanya berdasarkan ujian. Nah aktivitas itu misal dari kuis, dari keaktifan, dari kehadiran juga, yang gitu-gitulah. Jadi UTS UAS tuh paling berapa ya? Setengahnya kali ya, 50%-nya. Jadi 50%-nya lagi aktivitas atau gede loh 50% tuh. Atau misal 30%-nya UTS, 30%-nya UAS, 40%-nya aktivitas ya. Aktivitas itu ya prerogatif dosen juga sih. Nilai ujian dan UTS dan UAS juga sebenarnya prerogatif dosen kan. Gimana caranya kita menjawab apakah tepat dengan yang diinginkan gitu. Iya, betul. Gitu sih. Kalau ujian tetap tulis. Pakai kertas? Ujian tulis pakai kertas. Ya, cuman soalnya kita lihat pakai laptop. Bawa laptop masing-masing. Iya, aku ceritakan sedikit ya. Jadi kalau kita ujian itu laptop kita hadapin ke CCTV. Biasanya di belakang ada CCTV. Jadi laptopnya kita hadapin ke CCTV. Terus kecerahannya harus maksimal. Nah kayak gitu. Ya, tuh, jadi ya itu di ruangan kelas. Di ruangan kelas. Berarti setiap ruangan kelas ada CCTV. Setiap ruangan ada CCTV. Jadi letak ke belakang, CCTV di atas, harus maksimal. Ya, pengawas ada 2, satu di depan, satu di belakang. Jadi muter-muter tuh. Nah, jadi kesempatan kita buat nyontek hampir nggak ada. Gitu. Berarti stan bener-bener seketat itu ya? Seketat itu. Pembelajarannya ya? Iya. Ke toilet juga bisa diperiksa. Kita bisa aja sebelum kita mulai, itu kita disuruh berdiri, laptop diangkat untuk dicek semuanya tuh, keluarin isi kantong baju gitu, semuanya. Yang di DO itu ketahuannya di situ. Ada yang ketahuan di situ, ada yang memang nyontek karena dia kan kita buka laptop nih, ya dia mungkin buka PPT atau apa gitu. Dia jadi doang itu kan? Iya, nah cuman bisa ketahuan, ya kayak gitulah. Jadi aku yakin dengan pressure sebesar itu dan dengan segampang itu kita dikeluarin, padahal kita tes di awal udah capek banget. Orang pasti bakal resisten untuk melakukan itu. Ya, orang pasti lebih berpikir mending belajar daripada nyontek. Resiko mendapat nilai tinggi karena belajar itu
lebih kecil dibandingkan resiko kita menyontek dan dapat nilai tinggi gitu. Iya. Kayak gitulah. Nyontek itu kan cuma untuk orang yang malas berusaha. Betul. Tapi berarti rata-rata anak STAN belajar terus. Belajar terus memang. Tapi nggak semua juga sih. Kalau aku jujur ya, aku ya paling belajar kalau dekat-dekat ujian aja. Ya mungkin karena memang lo pintar aja. Wah, tidak juga. Enggak juga. Tapi gue punya pertanyaan unik nih bro. Ini percaya atau enggak ya? Gue yakin ada orang yang lulus karena beruntung. Gue yakin pasti ada ya, mungkin karena doa orang tuanya pasti ada yang dia sebenarnya nggak pintar-pintar banget kalau dibandingin sama temennya yang gagal dia lebih bego gitu ya. Gimana lu pernah lihat nggak ya orang yang seperti itu lalu di dalam pembelajaran gimana, apakah dia akhirnya berhasil menyesuaikan atau kelihatan banget nih jomplang banget nih orang tapi ya gimana attitude-nya bagus gitu jadi bisa dimaklumi aja gitu. Jadi yang aku percaya adalah keberuntungan itu datang bagi orang yang punya kemampuan. Jadi kalau beruntung bisa lulus, nggak mungkin akan gimana ya bilangnya ya, nggak mungkin akan lulus. Gitu ya? Nggak mungkin akan lulus cuman dengan pengetahuan 20% tuh aku rasa nggak mungkin. Minimal dia punya pengetahuan 50% baru dia bisa beruntung buat lulus gitu. Jadi ya kalau ada 70-50, 70-nya out dia masih masuk 50. Iya, kayak gitu. Jadi aku rasa ya keberuntungan itu pasti datang buat orang yang punya kemampuan gitu. Seberuntung apapun lah. Nggak ada orang yang tiba-tiba di pinggir jalan terus dapat kerja tuh nggak ada. Minimal dia melakukan sesuatu agar dia dapat itu gitu. Tapi ada kayak yang jomplang banget kayak ini orang udah belajar juga dia masih bingung gitu. Nggak ada sih. Semua orang kalau mau pasti bisa. Di kelas lu juga? Di kelas ada berapa kelas sih? Satu angkatan tuh ada berapa orang satu angkatan tuh? Angkatanku itu 700 orang. Angkatan di atasku 1, angkatan 2, aku kan angkatan 2. Angkatan 21 itu 272 orang. Angkatanku itu 744 orang. Bentar. Maksud Oke, jadi yang lulus dalam satu seleksi satu tahunnya cuma 200-an. Iya, di angkatan atas. Karena kan itu pasca Covid. Jadi yang diterima cuma 272 orang. Gitu. Pendaftarnya berapa? 10 ribuan ya kalau nggak salah ya? Kayaknya 40 ribuan, 50 ribuan ya. Oke. Dan sampai sekarang kalian yang 300 orang itu belum tahu D3 siapa, D4 siapa? Itu yang 270-an itu adalah angkatan di atasku 1. Mereka sedang semester 8 dan lagi sempro. Nah, mereka itu masih belum tahu juga bakal ditempatin di mana. Gitu. Walaupun judul skripsinya mungkin dalam instansi itu ya, misal pengaruh kepatuhan pajak terhadap apa gitu di KPP Pondok Aren gitu. Ya, dia tetap belum tentu ditempatin di KPP Pondok Aren, itu belum tentu. Iya pasti. Iya kan? Makanya itu ya ada plus minusnya juga kali ya. Tapi aku lebih menganggap itu positif sih. Sebelum lu masuk STAN, lu tahu ini atau enggak? Aku tahu. Oh, lu udah tahu. Aku tahu. Kenapa masih mau? Ya karena prioritasku ya berkembang sih. Oke. Gitu. Nah, gimana ceritanya lu jadi closest, bro? Wah. Ketua BEM. Ketua BEM. Gimana ceritanya lu jadi ketua BEM, bro? Dari SMA aku udah merasa kayaknya aku perlu mencapai apapun yang bisa aku capai lah gitu. Ya kayak aku bilang oportunis tadi ya. Apa yang bisa aku coba lah pokoknya. Semaksimal mungkin. SMA juga OSIS? SMA enggak. Justru itu yang bikin aku merasa sangat tertantang. SMA tuh aku nggak pernah dapat kesempatan. Bukan aku nggak mau ya. Tapi emang tertutup aja. Kesempatan itu udah tertutup. Gitu. Jadi belum sempat berkompetisi udah ada orang lain gitu. Kayak gitu. Jadi nggak. Terlalu kental politiknya. Betul. Jadi ya kayak gitulah. Setelah itu pas masuk kuliah aku gambling juga sih jatuhnya. Cuman ya itu ya, aku bilang beruntung karena kesempatan tuh kan aku merasakan sendiri. CV aku 0 isinya, nggak ada isi. Ada berapa kandidat waktu lo nyalon? Enggak, ini waktu pertama kali aku masuk BEM dulu ya. Oke. Jadi aku kan staff dulu nih. Di semester berapa tuh? Semester 1. Semester 1 aku udah bisa masuk? Bisa. Oke, magang nih sifatnya. Enggak, bisa langsung jadi staff. Ya. Tapi ada program magangnya juga dulu. Tapi lu masuk staff langsung? Iya, aku langsung daftar staff. Karena aku nggak tahu internship itu artinya apa. Jadi sesimpel itu sih aku gagal. Oh, jadi internship dan staff itu dibuka berbarengan? Enggak, internship dulu, baru di oprek staff. Oh iya ya? Iya. Oh, oke. Jadi maksudnya yang staff masuk itu adalah hasil dari internship tadi. Kayak gitu mungkin ya maksudnya. Oh iya, oke. Nah, terus dengan CV nggak ada isi,
Aku pelajari aja kementerian. Kalau di kami kan dari Presma dan Wapresma, Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa, itu turunannya adalah kementerian-kementerian. Okay. Nah, aku daftar salah satu kementerian itu Kementerian Relasi Publik. Jadi itu ya main-main ke eksternal lah. Ya motifku memang itu sih. Aku pengen jalan-jalan aja. Karena rasanya tingkat 1 di asrama bosen dan perizinannya ya paling Sabtu Minggu kan. Nah mungkin dengan ini aku bisa keluar selain di Sabtu Minggu itu. Dan ya sambil belajar juga kan. Nah terus dengan modal nekat tadi dan belajar dikit-dikit, ya aku daftar aja gitu. Dan alhamdulillahnya waktu itu aku dapat kesempatan buat masuk BEM. Nah disitulah awal mula aku berkecimpung di dunia organisasi gitu. Nah, awalnya itu BEM memang. Terus dari BEM itu aku banyak belajar sih. Aku karena di relasi publik, aku juga sering ikut musyawarah nasional, misal dari PTK, ada juga musyawarah daerah di Forum Politeknik Jakarta Raya dan Banten. Saat masih jadi staf itu? Saat masih jadi staf, itu aku delegasinya. Dan aku biasanya pergi sama presiden atau enggak wakil presidennya, atau sama menteriku gitu. Jadi dari awal udah dipercaya ya? Mungkin ya kebetulan aja sih, karena orangnya nggak banyak juga kan. Kami di satu biro itu cuma bertiga, di relasi publik itu cuma bertiga. Jadi ya ganti-gantian gitu. Jadi karena bertiga itu sama-sama pergi sama presiden, wakil presiden gitu. Nah cuman aku banyak belajar lah, banyak termotivasi juga. Dan saat itu presiden mahasiswanya itu ahli program, namanya Bang Daniel, ya namanya Bang Daniel Hiras Masaragi. Itu salah satu orang yang jadi idola aku juga. Dari beliau tuh aku banyak belajar. Nah terus di tahun keduanya aku diajakin sama wakil presidennya Bang Daniel buat jadi calon wakil presiden. Oh dia naik jadi presidennya. Dia mau daftar calon presiden, aku diajak jadi calon wakil presiden. Itu dia semester berapa, lu semester berapa? Dia semester 5 ya berarti, aku semester 3. Ya, jadi udah lewat berarti, 1 tahun. Berarti itu lu jalan 2 kali ya berarti ya sebenarnya? Iya betul. Yang pertama. Yang pertama lu jadi wapres, cawapres ya? Iya jadi cawapres, terus melawan salah satu lawan kami juga alih program, itu alhamdulillah kami kepilih jadi calon presiden dan wakil presiden. Oh berarti lu periode berarti? Iya 3 periode. Jadi dari staf wapres dan presma. Kita tutup aja podcast ini. 3 periode. Semester 3 lu udah jadi wakil presiden STAN. Iya betul. BEM STAN. Prestasinya apa waktu itu? Di 1 tahun menjabat itu? Wah apa ya? Tapi gue amazed juga sih bro. Berarti kan semester 1 udah bisa jadi staff. Bisa. Dan semester 3 tingkat 2 udah bisa nyalon jadi wapres. Bisa. Cawapres. Minimalnya memang semester 3 jadi wapres. Kalau di kampus lain kan kebanyakan harus semester 3 dulu ya. Tingkat 3 bro. Mungkin karena birokrasinya. Jadi kan harus ada dari Hima dulu, terus baru naik ke BEM Univ. Nah jadi kaderisasi itu kami nggak ngalami birokrasi itu. Gitu. Oke. Semester 3 jadi wapres terpilih. Itu kebanyakan aku megang eksternal sebenarnya. Cuman ya kayaknya prestasinya nggak sebanyak itu juga. Paling ya banyak itu sih Safari Republik namanya. Itu kita jalan-jalan ke kampus lain atau kampus lain datang ke kita. Ya pokoknya kita bangun relasi aja lah. Terus ya paling ya kecil-kecilan sih paling untuk internal STAN aja sih. Membantu mahasiswa buat berkembang gitu. Nah lanjutlah di tingkat 3 nih. Lanjutlah karena aku terpercik sedikit tuh, wah kayaknya bisa nih jadi presma gitu. Dan bukan bukan untuk kebanggaan pribadi juga. Aku memang merasa, karena aku bukan nganggep sih, Bang Daniel itu sebelum aku mau mencalonkan diri, aku cerita ke Bang Daniel, Bang, aku pengen daftar jadi presma. Daniel ini mantan presiden mahasiswa pas aku jadi staff. Bang, aku pengen daftar jadi presiden mahasiswa. Nah, tapi alasanku ini gitu. Nah, ini rahasia lah. Terus kata Bang Daniel, oh nggak boleh. Jangan naik jadi presma, kata Bang Daniel. Karena niatnya itu. Kita anggap aja deh kayak masak. Kamu nih ada gas nih, tapi gasnya cuman itu. Terus kalau kamu udah mencapai itu, kamu apa lagi? Misal, aku anggap aja aku pengen dapat pride-nya gitu. Terus kamu mau daftar jadi presiden mahasiswa karena kamu pengen dapat pride-nya. Itu gas kamu kan. Nah, ketika kamu udah ketika kamu mulai masak dan gas kamu udah habis, kayak gimana? Kan pride-nya udah berasa. Sebulan 2 bulan udah habis pride-nya.
Terus mau ngapain lagi? Jelek jadinya ya, pemimpinannya ya. Terus udah nggak ada semangatnya lagi buat jalanin itu gitu. Nah itu aku mulai mengurungkan niatku tuh, kayaknya aku nggak pantas sih jadi Presma gitu. Tapi aku memang punya visi-visi yang pengen aku jalanin. Aku pengen BEM tuh seru harusnya. BEM tuh bukan jadi organisasi yang kaku, bukan jadi organisasi yang buat orang aja. Tapi BEM tuh sebenarnya untuk anggotanya sendiri harus bermanfaat. Gitu. Makanya dari salah satu pilar pertama kami ketika kami menjadi calon Presma dan calon Wapresmaku juga seangkatanku, adalah pilar pertamanya adalah internal. Jadi kita kuatin dulu internalnya, baru kita ngurusin orang lain. Kalau diri sendiri kita belum proper, diri kita sendiri belum settle, ya ngapain kita ngurusin orang lain? Ya kayak kita ceramahin orang lain tapi kita sendiri nggak buat gitu. Ya mending kita settle sendiri, nanti kalau kita udah akrab, kita udah deket, melayani orang tuh jadi seneng gitu. Jadi kalau kita punya dua organisasi nih, satunya BEM, satunya misalnya volley gitu. Ketika ada agenda yang bertabrakan, bakal pilih BEM atau volley? Orang mungkin bakal milih volley karena dia lebih senang volley. Itu minatnya main volley gitu. Tapi gimana caranya? Aku harus bisa bikin mereka lebih milih BEM daripada volley. Karena mereka merasa BEM itu lebih seru daripada volley. Gitu. Jadi nggak mau memaksakan lewat aturan, nggak mau memaksakan lewat. Itu lebih berat bro. Berat banget, jujur itu berat karena banget. Karena itu membangun kesadaran kan. Iya. Gimana lu nyatuin ratusan otak gitu untuk bisa ikut satu jalur ya. Iya. Nah jadi itulah yang menjadi PR aku banget. Nah jadi itulah salah satu gas aku yang pokoknya aku harus capai itu dulu, baru makananku selesai gitu. Jadi aku beres masaknya tuh ketika aku udah berhasil buat kita satu pikiran, terus dengan visi-visi yang lain gitu. Ya pokoknya aku nganggap mereka itu ya, kalau misalnya aku chefnya, ya mereka tuh kayak bumbu-bumbunya, alat-alat masaknya gitu ya. Gimana caranya supaya aku bisa bikin makanan yang enak gitu. Jadi makanan enak tuh ya kita nikmati bareng-bareng. Gitu. Itu di tingkat 1. Di tingkat 3 sekarang. Tingkat 3. Nah itu kepilih lagi. Pilih lagi alhamdulillah. Wakilnya sama kayak sekarang? Wakilnya sama kayak sekarang. 2 kali kalian berarti? Oh enggak, pas di tingkat 2 itu aku wakil presiden. Iya, jadi tingkat 3. Presidennya waktu itu angkatan 21, sekarang yang lagi sempro ya. Nah, kan tingkat 3 lu itu jadi presiden. Wakilnya yang tingkat 3 sama wakilnya yang sekarang itu sama atau beda? Sama. Jadi 2 periode berarti. Itu tuh. Jadi gimana sih? Jadi lu 2 periode atau gimana sih? Aku jadi tuh semester 2 kan? Semester 3 semester 1 staff. Semester 3 wapres. Semester 3 pres. Semester 3 semester 5 maksudnya? Oh ya semester 5 pres. Oh jadi 3 periode itu 1 staff, 1 wapres, 1 pres. Oke. Ya. Yang presnya ini wapres sekarang sangkatan lu juga. Sangkatanku ya. Oke. Don ini ya, jelas ya. Oke. Jadi gimana? Berapa banyak kandidat yang daftar waktu lu wapres dan pres? Sekarang gini loh bro. Di kampus yang tidak plat merah aja, yang notabene-nya orang itu banyak punya kegiatan di luar perkuliahan. Betul. Ya, kayak ada yang mungkin kerjain usaha bokapnya, ngerti. Lain-lain itu sifat egoisme dan sifat individualis itu tinggi. Betul. Apalagi memang kampus kalian yang memang dididik untuk fokus di dunia kuliah. Artinya akan sangat banyak orang bro yang ingin memimpin ya. Mungkin memang cuma 300 orang satu angkatan. Ya tapi kan 300 itu ibaratnya ya emang orang-orang yang fokus untuk belajar, untuk berkembang. Dan pasti akan sangat banyak orang yang tidak ingin lu itu 2 periode kan. Pasti lu juga pernah lah ya ngalamin, dan pasti ada orang yang mungkin secara terang-terangan atau tidak itu bilang bahwa gimana caranya lu nggak jadi pemimpin yang kalau gua bilang memonopoli ya kepemimpinan di angkatan dan di masa lu itu. Nah, gimana caranya satu lu meyakinkan mahasiswa-mahasiswa atau pemilih itu untuk bilang bahwa ini bukan tentang siapa yang ini gini. Kalau gua mau bilang ini. Ada saatnya orang pengen ada deh distribusi pembelajaran. Oke, lu emang hebat misalnya kan. Tapi ada yang lain yang tidak hebat tapi berhak untuk belajar memimpin. Betul. Nah, gimana cara lu meyakinkan bahwa ini bukan sarana untuk tentang bukan gua terus-terusan atau harus lu gantian, tapi emang siapa yang pantas aja gitu. Mungkin aku bisa bilang, nah itu pun aku pengen mulai dari nol juga. Jadi setiap aku menganggap sebuah periode baru itu adalah bukan mengulang yang lalu, justru baru. Iya, justru kita mulai lagi dari nol.
Gimana cara kita buat itu? Makanya sebelum kami mencalonkan diri, kami rapat dulu. Berdua tuh cuman, aku sama wakil presiden aku. Kita nih sebenarnya mau BEM nih kayak gimana sih? Tapi itu kan ibaratnya itu visi misi, tapi itu strategi juga ya. Iya. Strategi memenangkan politik ya. Karena kalau kita digoyangin dari kiri kanan, kita udah mampu jelasinnya gitu. Jadi mau digoyangin gimana pun, enggak, kami udah konkret kayak gini, kayak gitu. Nah makanya kami bahas tuh, sebenarnya kita tuh mau BEM tuh gimana? Mulai dari visi. Nilai apa yang mau kita bawa? Interaktif, tanggap, relevan, manfaat berkelanjutan. Oke, deal. Terus pilarnya apa? Ternyata ada 5 pilar. Ada internal, ada pelayanan, ada pengembangan, pergerakan, sama bermanfaat gitu. Nah itu pilarnya kayak gitu. Jadi di awal tuh kami coba kita settle dulu deh. Sebenarnya BEM tuh apa? Dan kita mau ngapain di BEM ini gitu. Nah setelah itu barulah kami mulai untuk berkonsultasi ya mungkin ya, berkonsultasi dengan orang-orang di sekitar kami. Menurut tim kalian pemenangan gimana? lah ya. Ya. Gimana? Menurut kalian gimana? Menurut kalian gimana? Nah dari situ karena banyak idenya masuk, banyak masukan juga masuk, ya kita coba merangkum itu. Jadi kita coba buat strategi yang jelas, kita harus gimana. Terus ya kalau politik kan harus ada orang-orang yang kita pegang gitu. Dan bikin sesuatu itu jadi prestis, jadi mewah gitu. Jadi kita buat diri kita tuh kelihatan mewah gitu. Nah kalau soal orang percaya atau enggak, aku rasa itu ya concern bagi beberapa orang, tapi bukan concern dari beberapa orang juga. Jadi kayak ketika kita udah mulai berorasi, ya itu orang udah balik ke nol lagi. Orang nggak yang terlalu nggak terlalu mikirin soal dia 2 periode atau enggak. Tapi kalau memang dia 2 periode dan dia masih mampu gitu, dan dia memang jelas, tujuannya jelas, mungkin justru orang lebih percaya karena aku 2 periode ya, karena aku sebelumnya wakil presiden ya. Jadi ya, seni memainkan psikologi ya akhirnya. Iya, jadi gimana caranya lu bilang, gue yang kedua, tapi justru itu gue pantas gitu ya. Iya, makanya aku udah ngerti sisi gelapnya BEM loh. Iya. Gitu. Jadi ya kalian harusnya lebih percaya aku supaya aku nggak ngikutin sisi gelap itu. Dan memang strategi lu yang bilang, kita bukan strategi sih, mungkin ciri khas ya. Ciri khas lu bilang bahwa yang paling penting untuk dididik itu adalah internal ya. Jadi semua orang loyal, setia ya. Betul. Nah ini karena gue udah diingetin ya, jadi gue harus lanjut. Gue sebenarnya masih banyak mau nanya ya. Karena seru bro, jujur ya. Kalau gue boleh kasih testimoni ya, gue udah banyak banget ketemu ikatan dinas, kedinasan. Tapi gue masih baru ini ya gue ngerasa bahwa ada sekolah dinas yang strict itu. Iya. Ya, se-strict itu. Apalagi ini di Jakarta, ya sekitaran Jawa lah ya. Iya. Karena jujur ya, nanti gue dihujat lagi sama netizen. Gue bilang Sumatera sama Jawa itu beda banget bro, jujur ya. Nah untuk bedanya apa? Kan nonton video sebelumnya. Gue dihujat lagi di sini. Takut hujat lagi ya. Di sini lebih ke Texasnya gede banget bro. Di sini Texas. Karena orang mikir bahwa yang dicari apa? Ijazah kan? Iya. Ya udah. Sisanya Orang mikir gimana cara dapat ijazah. Iya. Bukan gimana jadi pinter kan. Betul. Gitu. Ya udah. Makanya kata Rocky Gerung, sekolah itu bukan tanda kalian pernah berpikir. Bener. Tapi kalian pernah lulus. Nah itu makanya gue. Tapi gue bilang itu gue dihujat lagi. Satu, Stan ada skripsian juga atau enggak? Ada. Gimana? Apakah ketemu sama dosen pembimbing di Stan itu susah? Kalau di beberapa kampus, ini bukan rahasia umum lagi. Kalau mau jumpa dosbing, bro harus bawa buah tangan, bro. Justru nggak boleh di stan. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu gratifikasi. Apakah ada jadwal tertentu dosbing boleh dikunjungi atau enggak? Aku kurang ngerti teknisnya, tapi ya aku rasa nggak sesusah itu sih. Masih gampang, dan karena nggak boleh gratifikasi juga ya, berarti dosennya harus dan punya kewajiban untuk membimbing mahasiswanya gitu. Terlepas dari teknisnya kayak gimana. Aku rasa teknisnya tuh beda-beda, nggak ada yang harus mungkin ada yang harus ditemukan di jadwal mana-mana aja, atau mungkin ada yang bebas-bebas aja, atau mungkin ada yang setiap hari catatan sama dosbingnya kan kita. Ada juga. Mungkin aja ada gitu. Jadi aku kurang ngerti juga karena aku masih semester 6. Cuman yang aku dengar dari kating-katingku adalah ya memang ada beberapa dosen yang susah dihubungi, tapi bukan berarti kita harus bawa buah tangan, bukan berarti nggak bisa nggak bisa ditemui sama sekali, itu nggak, masih bisa ditemui kok.
Masih bisa dimulai. Masih bisa ditemui. Dan nggak susah. Nggak susah dan masukannya memang kritis gitu, memang bermanfaat. Nah, skripsi di STAN itu apa gini? Apakah ada yang telat lulus hanya karena skripsinya nggak beres? Justru nggak bisa ngulang kalau di STAN. Oke, nggak bisa ngulang. Nggak bisa ngulang. Jadi kalau skripsinya nggak lewat atau nggak di ACC, ya udah. Ada yang DO. Ada yang DO. Dari kata wakil direkturku ada. Wakil direktur STAN. STAN ya. Ada yang DO. Ada. Gara-gara skripsi nggak beres. Gara-gara skripsi nggak beres. Udah sekolah capek-capek ya. Iya. Makanya bermanfaat ya dilatih di awal itu disiplin kita dari semester 1 tuh udah dilatih ya itu fungsinya. Setuju. Gue juga jujur ya bro, gue itu bisa berkembang setelah gue keluar dari asrama. Real. Iya. Gue nggak bisa tahu jam tidur tuh harus gimana. Gue nggak bisa tahu. Gue kira kayak orang-orang kan bilang be yourself. Apa yang kamu lakukan suka, jadi lakukan aja gitu. Apa yang kamu suka lakukan silakan. Iya. Goblok ya orang suka lakukan. Karena kita harus keras sama diri sendiri kan untuk bisa ini. Karena kayak kita mau nge-gym aja nih, mau otot gede. Kalau nggak sakit nggak akan kebentuk. Iya. Dan bukan karena motivasi aja gitu. Kita pengen abs nih. Kita pengen punya perut six pack. Tapi kita cuma datangnya seminggu sekali gitu. Itu. Ya kalau nggak nyakitin diri kita ya nggak bakal dapat apps itu. Gitu. Kadang harus terbentur untuk bisa terbentuk. Ya. Bagus. Keren. Lanjut ya. Terpaksa terbiasa. Itu juga. Gitu. Kita kerja juga habis ini. Ini udah habis ini dong pertanyaannya. Jadi gimana? Lu kalau misalnya skripsian rencana mau skripsian di bidang apa? Tertariknya? Nanti kan aku harus lihat instansi juga. Aku harus magang di mana. Nah, mungkin aku masih sekitaran perbendaharaan lah. Karena aku konsentrasiku memang perbendaharaan, treasury. Skripsian itu dianjurkan untuk tergantung di mana kita magang? Enggak, kebalik. Justru magang dianjurkan. Iya, magang dianjurkan sesuai tempat skripsi. Cuman aku mindsetku adalah ya nanti kalau mana tahu aku penempatan di situ gitu. Aku udah skripsiannya mau skripsiannya di situ gitu. Aku balikin si konsep tadi gitu. Berarti kelebihan lu itu ya konsep ya. Kalau konsepnya mateng apapun bisa didapat. Iya, jujur aku belajar matematika kayak gitu. Belajar apapun aku kayak gitu. Jadi aku dibandingkan aku menghafal, aku pahami konsepnya aja. Makanya bisa belajar dari Google ya. Bisa belajar dari Google itu bisa banget loh. Apalagi waktu itu memang susah sih dapat nggak ada yang kenal AI waktu itu, nggak ada yang kenal AI. Gue aja baru setahun bro. Iya sama aku juga. Jadi apapun yang bisa aku cari lah ya, karena aku ada laptop dan aku bisa akses internet ya aku pakai Google. Dari Google cari aja soal aritmatika gitu, soal SKD STAN gitu pasti ada. YouTube lagi ada ya. YouTube ada. Tapi gue penasaran deh, STAN ini kan tentang pemerintahan, ya kan? Dan kebanyakan dari materinya itu adalah diskusi. Iya. Kayak yang kita bilang tadi, saat ini mahasiswa semua rata-rata pakai AI, ya kan? Sebenarnya bisa aja pakai untuk diskusi. Kalau dia pintar, gimana cara memanfaatkan dan gimana cara belajar pakai AI itu. Tapi pertanyaan gue adalah, apakah ada dosen yang skeptis sama AI? Di STAN itu justru ada aturannya tentang AI. Wah, apa ini? Wah, seru-seru nih. Jadi ada, aku lupa lagi, entah peraturan direktur atau keputusan direktur. Ya? Tapi ada aturan tentang penggunaan AI. Nah, kita tuh tidak boleh mengkopas AI. Jadi kalau Turnitin itu maksimal plagiarisme 20% atau 15%. Gimana kalau dia jago juga parafrase, bro? Nah, itulah konsepnya adalah membuat mahasiswanya sadar dulu sih. Benar. Harus sadar dulu sih. Iya sih. Kalau ya jangan mau dibodohin dengan AI gitu. Setuju kok. Makin kita kopasi AI itu ya makin gak kritis. Benar. Gue setuju. Karena kalau bilang diskusi itu bisa jadi buat AI bisa bantu diskusinya makin hot. Kalau dia ngerti nih. Iya. AI itu kan bantu cari referensi daripada di googling satu-satu kan. Iya. Dia tinggal masukin referensinya, AI rangkumin kan. Iya. Jadi dia bisa pintar. Kecuali dia emang ada tugas ya udah ya selesai. Iya. Nah, itu jadi dia bego sendiri. Ya makanya aku buat apapun tuh kadang bareng AI, tapi aku diskusi aja. Wajib gak sih? Ya kan? Iya. Karena pada akhirnya ada kalau gua salah ya, ada satu pekerjaan yang akan sangat mahal dibayar. Apa tuh? Namanya prompt engineering. Jadi orang yang jago nge-prompt. Jago nge-prompt, ya. Karena kan kalau misalnya kita ngomong sama AI, gua punya tugas nih kerjain, ya dia kerjain seadanya. Iya. Nanti teman kita ngetik yang sama pun jawabannya sama. Iya. Tapi kalau kita nge-prompt sedikit, jadilah dosen apa gitu. Iya. Ya kita misal kita ceritain dosen gua gini, gua gini, ya kerjain tugasnya. Ya mungkin hasil beda. Iya. Ya. Setuju sih. Tapi banyak dosen yang masih bilang karena ada aturan ini kan
kalau bisa jangan pakai AI gitu? AI itu ya cuman dibatasin aja, bukan boleh. dilarang, ya boleh. Tapi karena kita juga ada apa namanya, ada sistem ujian yang kita buat tulisan gitu, misalnya tentang ya gitu. Kayak penelitian juga SI gitu, masih ada tugas kayak gitu. Itu boleh pakai AI, nggak pernah dilarang pakai AI. Ya. Karena memang skill riset itu wajib bro, maksudnya menurut gue ya, yang namanya riset itu kan pembaruan, ya kan. Artinya AI pun bisa tercipta karena dia riset. Betul. Artinya gimana kalau kita nggak ngerti riset, ya nanti tidak akan ada lagi pembaruan. AI nggak akan bisa buat pembaruan kalau kita nggak buat, gitu ya. Aku mungkin salah satu yang paling mahal sekarang itu ide. Ya. Udah jarang banget kita lihat orang kreatif, kita lihat orang punya ide tuh jarang. Gitu. Bahkan AI yang cuman ya dia ngumpulin data aja gitu, bisa jadi lebih kreatif dari orang. Oh pasti bro. Nah, kalau orang lebih pintar lagi, dia bisa cari ide baru dari ide yang AI kasih kan? Itu yang aku coba aku coba menjadi orang yang kayak gitu. Kalau gue bilangnya AI bukan musuh, tapi bukan Tuhan. Iya, mahal, itu mahal. Oke, soalnya gue masih banyak nanya ya, tapi gue udah diingetin berkali-kali. Ya kan bro, thank you banget ya udah mau ngobrol. Ya sukses terus. Siap. Ya, kalau gue lihat lu dari track record ya, dari Aceh jauh-jauh belajar ke Bintaro ya? Iya. Ke Bintaro ya. Berarti tahun depan beres, langsung di dunia kerja. Betul. Ya semoga kita bisa ketemu lagi nanti saat lu udah jadi menteri mungkin ya. Amin, amin. Ya, atau apapun lah ya. Karena kan masa depan bangsa ada di tangan kita ini ya. Siap, betul. Ya semoga bisa terus memotivasi. Oke, thank you bro. Ya karena udah wakil juga, gua tutup. Assalamualaikum, selamat malam bro. Selamat malam. Oke.